Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Kembali lagi bersama kami di Renungan Pagi GKKB Pontianak. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat memulai segala kegiatan di dalam Tuhan ya, di dalam perenungan firman Tuhan. Kita akan melanjutkan pembacaan kita di dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat 19 sampai 22. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Nah, di sepanjang pasal 24 ini kita melihat bagaimana Tuhan mengatur secara adil untuk kebutuhan dan keperluan setiap orang. Bagian firman yang kita baca saat ini itu peraturan mengenai ladang dan hasil ladang. Jadi, bangsa Israel ketika dibawa ke tanah perjanjian, mereka itu dibagikan tanah sesuai dengan undi yang keluar atau kehendak Tuhan ya. Jadi setiap orang Israel itu punya masing-masing tanah atau ladang, dan ladang itu dipakai untuk dikelola, kemudian mereka bisa bertani di sana dan menghasilkan makanan atau kebutuhan yang mencukupi mereka. Tapi di antara bangsa Israel ada orang-orang yang tidak mendapatkan ladang. Nah, di antaranya adalah orang asing yang tadi disebutkan ya, itu merupakan orang non-Yahudi yang bukan bangsa Israel tetapi tinggal bersama di tanah perjanjian. Kemudian disebutkan juga ada janda-janda dan juga anak yatim. Nah, melalui firman hari ini, kita dapat melihat bagaimana Tuhan memperlakukan mereka itu dengan sangat baik. Baik dari yang memiliki ladang maupun yang tidak memiliki ladang, Tuhan memperlakukan mereka dan memenuhi kebutuhan mereka. Walaupun Tuhan tidak menentukan bagian tanah untuk orang asing, janda-janda dan anak yatim, tetapi Dia menentukan bagian hasil untuk mereka. Nah, judul renungan pada pagi hari ini adalah Tuhan sudah menentukan bagian. Sekilas mungkin peraturan ini tidak adil ya bagi orang yang memiliki ladang. Orang yang memiliki ladang harusnya punya kuasa penuh atas apa yang dia kelola. Contohnya dia punya kebun anggur, semua buah itu harus dipetik sampai habis. Ya, harusnya seperti itu. Tetapi di sini kita melihat Tuhan sudah menentukan bagian-bagiannya. Mungkin terlihat tidak adil karena mereka seharusnya menikmati jerih payah mereka dalam bertani. Tetapi bila dilakukan bagian ini ya, perintah tadi dilakukan, yaitu mereka harus menyisihkan atau mensisakan, tidak ada lagi pemetikan ulang. Nah, dikatakan bahwa mereka akan diberkati dalam segala pekerjaan. Lagi pula, kalau dibilang tidak adil, ketika janda-janda orang asing dan juga anak yatim ini datang memungut, bukankah mereka juga harus berjerih payah memungut dan mencari buah anggur dan sebagainya? Jadi, sebenarnya kedua bagian ini adil, baik yang memiliki lahan maupun yang tidak memiliki lahan. Nah, kepada orang asing, janda, dan anak yatim, Tuhan itu tentukan bagian mereka untuk memungut sisa hasil ladang. Sedangkan kepada orang Israel, Tuhan menentukan mereka memiliki ladang, mereka belajar untuk menjadi murah hati dan tidak serakah. Kemudian Tuhan menentukan juga bahwa mereka belajar untuk meyakini Tuhan sebagai sumber berkat dan mereka itu hanya pengelola, yang artinya segala yang dimiliki baik dari ladang maupun hasil ladang itu semua berasal dari Tuhan dan itu adalah
milik Tuhan. Mereka hanya pengelola saja. Nah, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 berbunyi seperti ini. Yang 35b ya. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Berbahagia di sini itu adalah dari kata makarion atau diartikan diberkati. Ya, adalah lebih diberkati memberi daripada menerima. Tuhan sudah menentukan bagian masing-masing orang. Manakah bagian kita? Orang yang memiliki ladang atau orang yang tidak memiliki ladang? Bagian manapun kita, Tuhan memberkati keduanya. Dan biarlah kita menikmati bagian yang ditentukan oleh Tuhan dan senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati kita.